Seleksi CPNS bertujuan untuk merekrut pegawai negeri sipil yang berkualitas dan berintegritas dengan jumlah yang proporsional, merupakan perwujudan dukungan terhadap nawacita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Telah sukses dalam penerimaan CPNS tahun 2017, sebanyak 17.528 formasi yang mendapat apresiasi serta dijadikan acuan bagi kementerian lembaga lain. Pada tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM mendapat kepercayaan kembali untuk melaksanakan penerimaan CPNS sebanyak 2.000 formasi. Walaupun dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, namun tidak mengurangi kualitas proses seleksi yang akuntabel, transparan, dan fair. Dari jumlah 2.000 formasi CPNS, untuk sampai pada seleksi kompetensi bidang, hanya berhak diikuti sebanyak 3 kali formasi, yaitu 6.000 peserta dari jumlah pendaftar yang mencapai 487.078. Kami sadar bahwa masih banyak hal yang harus kami lakukan dan tingkatkan. Untuk itu, kami berupaya terus mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan seleksi agar jauh lebih baik, lebih transparan, dan lebih fair lagi di masa yang akan datang. Halo, saya Lina, CASN Kemenkumham tahun angkatan 2018 di bidang analis kerjasama. Saya hidup dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya kerjanya serabutan. Saya punya 2 orang kakak dan 1 adik. Dengan hidup yang was-wasan, kami tetap berjuang dan berusaha untuk selalu mempertahankan hidup kami. Saya bersabar, saya berjuang, dan saya menunggu dan mau berusaha. Saya yakin Allah tidak pernah tidur. Allah pasti tahu perjuangan saya. Saya berjuang untuk kedua orang tua saya. Saya percaya dan yakin saya pasti lulus pada tes ini. Dan kenyataannya saya lolos. Dan alhamdulillah akhirnya saya diterima sebagai CASN Kemenkumham tahun angkatan 2018. Masa depan itu milik orang yang percaya akan mimpinya dan berusaha dengan bekerja keras untuk mewujudkannya. Perkenalkan, nama saya Iwan Surya Junaidi. Alhamdulillah saya diterima sebagai CPNS di Kementerian Hukum dan HAM tanpa dipungut biaya sama sekali sebagai penjaga tahanan di Ludenim, Jakarta Barat. Sebelumnya saya bekerja sebagai pembantu pemudi di unit pengelola angkutan sekolah jurusan Lapangan Banteng Perintis Kemerdekaan. Hal ini saya lakukan untuk membantu ibu saya yang bekerja sebagai buruh pengupas bawang putih di Kampung Dukuh. Oleh anak saya sekarang alhamdulillah bisa diangkat jadi pegawai sipil. Nggak kebayang sampai anak kita sekarang jadi diangkat jadi pegawai sipil itu kita nggak kebayang sama sekali kita. Sekarang alhamdulillah benar-benar akan berbuat tamu yang kuasa. Semoga dengan diterimanya saya menjadi CPNS menjadi bukti bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi abdi negara. Terima kasih Bapak Yasona, tolong kita anak saya dididik jadi PNS yang baik. Terima kasih Bapak Yasona. Kemudian, sebagai bagian dari pembinaan tahap pertama PNS yang baru diangkat dan menjadi bagian dalam masa orientasi para CPNS, mereka wajib mengikuti pelatihan berbasis teknologi dengan metode e-learning. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwasanya kementerian atau lembaga agar segera menyusun program khusus untuk investasi sumber daya manusia di era modern ini. Untuk itu, Kemenkumham yang juga mengusung e-government dan selalu melakukan perubahan baik dari segi layanan berbasis teknologi dan peningkatan sumber daya manusianya dengan melakukan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran
untuk terwujudnya pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu melakukan pelayanan prima. Dengan itu, Kemenkumham menerapkan pembelajaran penggunaan teknologi informasi e-learning, di mana ASN juga peserta diklat Kemenkumham di wilayah maupun di Indonesia dapat terintegrasi dan terhubung lewat komputerisasi melalui jaringan internet tanpa harus bertemu. Semuanya itu untuk menciptakan Smart ASN menuju World Class Government. Selamat bergabung, selamat bekerja, kamu jaga integritas, pegang teguh nilai-nilai pasti, leave a legacy. Salam.